Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang. Saya peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 6, Kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Cipatujah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita tonton videonya sampai selesai. Alur pelayanan di UPTD Puskesmas Cipatujah atau alur pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Cipatujah. Diawali, pasien datang ke puskesmas dengan tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker dan cuci tangan yang telah disediakan di depan Puskesmas Cipatujah. Nah, perlu diingat, Puskesmas Cipatujah hanya memeriksa atau melayani pasien-pasien yang taat pada protokol kesehatan. Jika ada pasien yang tidak memakai masker, maka pasien tersebut dianjurkan untuk memakai masker terlebih dahulu. Setelah memakai masker, pasien tersebut dianjurkan untuk cuci tangan dan mengambil nomor antrian. Nah, setelah mengambil nomor antrian, pasien disuruh mengantri dan menjaga jarak. Setelah pasien mengantri, maka pasien akan dipanggil untuk melakukan pendaftaran dengan cara menyerahkan KTP atau kartu BPJS. Setelah melakukan pendaftaran, pasien akan dilakukan screening apakah pasien tersebut masuk ke unit MTBS atau unit KIA, BPU, dan BP Gigi. Nah, keempat unit tersebut akan diperiksa oleh dokter. Nah, pasien-pasien yang diperiksa oleh dokter, ada pasien yang dibolehkan pulang dengan syarat membawa obat terlebih dahulu ke farmasi. Ada juga pasien yang masuk ke UGD atau ke PONED. Nah, masuk di UGD ada dua macam. Yang pertama, hanya diobservasi atau tindakan-tindakan IGD seperti ekstraksi kuku, nebulisasi, dan pemasangan kateter. Lalu ada juga yang harus dirawat inap, yaitu dengan pasien-pasien yang mual muntah berlebihan, lalu dicurigai sebagai pasien tipoid atau DBD. Maka yang harus dilakukan, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah cek laboratorium DR Widal. Nah, di unit laboratorium Puskesmas Cipatujah terdapat 5 pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan GDS atau gula darah sewaktu. Yang kedua, pemeriksaan kolesterol. Yang ketiga, darah rutin. Yang keempat, Widal. Yang kelima, rapid test. Nah, rapid test ada 2 macam. Yang pertama antibody, yang kedua antigen. Nah, setelah pasien tersebut dirawat, maka pasien tersebut jika ada perbaikan atau sembuh, maka pasien tersebut bisa pulang dengan seizin dokter. Tetapi setelah 5 hari rawat inap, pasien tidak ada perubahan atau malah ada perburukan, maka pasien tersebut dianjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit atau motivasi rujuk. Nah, sama halnya dengan di PONED atau kebidanan. Ketika dirawat inap di PONED atau di kebidanan, ada juga yang sembuh lalu pulang, dan ada juga yang harus dirujuk ke rumah sakit terdekat dengan kondisi-kondisi tertentu. Mungkin itu alur pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Cipatujah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.